Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bersama di sini menyaksikan video saya di channel YouTube saya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Ya, langsung saja. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Fadila Oktaviani dari kampus IAIN Purwokerto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ulumul hadis, yaitu unsur-unsur hadis dan metode periwayatan hadis. Ya. Yang pertama adalah unsur-unsur hadis, yaitu ada sanad, matan, dan rawi. Di sini saya akan mencontohkan satu hadis yang di situ terkandung sanad, matan, dan rawinya. Ya. Saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Rawahu Ibnu Majah. Ya, jadi dari hadis yang barusan saya sebutkan itu mengandung mengandung sanad, matan, dan rawi. Itu urutannya ya. Jadi sanad itu kan artinya secara bahasa ya, biar saya bacakan dulu. Secara bahasa berarti al-mu'tamad, yang diperpegangi, yang kuat, atau yang bisa dijadikan pegangan atau sesuatu yang terangkat tinggi dari tanah. Sedangkan sanad secara bahasa adalah jalannya matan, yaitu silsilah para perawi memindahkan atau meriwayatkan matan dari sumbernya yang pertama. Jadi lebih jelasnya itu sanad itu kan di sini dijelaskan silsilah ya, silsilah para perawi. Dari hadis yang saya bacakan tadi, An Anasin radhiyallahu anhu qala, itu yang dimaksud dengan sanad. Itu yang dimaksud dengan sanad. Jadi itu kan artinya dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, itu yang namanya sanad atau silsilah para perawi. Iya benar, silsilah para perawi. Jadi biar mudah diingat, sanad itu silsilah gitu aja ya. Lanjut yang kedua yaitu matan. Matan secara bahasa adalah sesuatu yang keras dan tidak terangkat dan tinggi, terangkat dari bumi atau tanah. Secara istilah adalah sesuatu yang berakhir padanya atau terletak sesudah sanad, yaitu berupa perkataan atau lafal hadis yang memuat berbagai pengertian. Jadi dari hadis yang saya bacakan tadi, matannya itu yang bagian tengah, atau biar kita mudah mengingatnya, matan itu adalah isi dalam hadis. Ya. Jadi tadi hadis yang saya bacakan itu isinya setelah Rasulullah SAW bersabda, berarti yang thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, itu matannya atau isinya. Terus yang ketiga itu ada rawi. Rawi itu apa ya? Kalau dari pengertiannya itu informan yang menyampaikan hadis dari Nabi yang terdiri atas sahabat, tabi'at tabi'in, dan seterusnya. Jadi pada intinya rawi itu yang mengatakan hadis itu. Yang dari hadis yang saya jelaskan tadi, rawinya itu kan Rawahu Ibnu Majah, berarti itu Rawahul Ibnu Majah, itu perawinya ya, seperti itu. Terus ada lagi sihot at-tahammul wal ada. Tahammul dalam bahasa artinya menerima, dan ada artinya menyampaikan. Jika digabungkan dengan kata al-hadis, tahammul hadis berarti kegiatan menyampaikan riwayat hadis. Hubungan yang terjadi antara perawi dengan perawi lain merupakan kegiatan penerimaan dan penyampaian riwayat hadis. Dalam istilah ilmu hadis terdapat istilah yang disebut dengan at-tahammul al-ada.
Tohamul al-adha menerima dan mendengar suatu periwayatan hadis dari seorang guru dengan menggunakan beberapa metode tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan al-adha adalah menyampaikan atau meriwayatkan suatu hadis kepada orang lain. Dan sedangkan adha al-hadis adalah kegiatan menyampaikan hadis dengan cara-cara tertentu. Ya, adapun syarat-syarat menjadi tohamul al-adha yaitu Islam, baligh, adil, dan dobit. Yang kelima itu sikoh. Ya. Lanjut ke muharijul hadis. Sebentar. Muharijul hadis yaitu orang yang telah menukil atau mencatat sesuatu hadis pada kitabnya. Orang yang telah menukil atau mencatat suatu hadis pada kitabnya, berarti dari pengertian yang saya maksud itu tidak berbeda jauh dengan rawi, seperti itu. Intinya tidak jauh dari rawi. Lanjut ya ke metode periwayatan hadis. Metode periwayatan hadis yang pertama itu ada simai, atau bisa kita pahami dengan kata samai. Kalau sami itu kan mendengar ya. Biar saya bacakan dulu artinya. Simai adalah bacaan guru untuk murid-muridnya. Bacaan guru untuk murid-muridnya. Ibaratnya apa ya? Murid mendengar bacaan dari gurunya, seperti itu saja. Jadi biar lebih gampang, simai itu kita samakan dengan apa ya? Intinya apa ya bahasa Arabnya mendengar itu? Samai, yaitu seperti itu saja. Jadi itu bacaan dari guru kepada muridnya atau muridnya mendengar bacaan dari gurunya, seperti itu saja. Metode ini berwujud dalam 4 bentuk, yakni bacaan secara lisan, bacaan dari buku, tanya jawab, dan mendiktekan. Lanjut yang kedua yaitu qiraah. Qiraah yaitu bacaan oleh para murid kepada guru. Jadi bedanya simai dan qiraah itu, kalau simai itu dari guru kepada muridnya, sedangkan qiraah itu murid kepada gurunya. Dalam hal ini para murid atau seseorang tertentu yang disebut qori membacakan catatan hadis di hadapan gurunya, dan selanjutnya yang lain mendengarkan serta membandingkan dengan catatan mereka atau menyalin dari catatan tersebut. Ya, lanjut yang ketiga yaitu ijazah. Ijazah yaitu memberi izin kepada seseorang untuk meriwayatkan sebuah hadis atau buku yang bersumber darinya tanpa terlebih dahulu hadis atau buku tersebut dibaca di hadapannya. Jadi dari yang saya paham kan ini artinya memberi izin kepada seseorang untuk meriwayatkan sebuah hadis atau buku yang bersumber darinya tanpa terlebih dahulu terlebih dahulu hadis atau buku tersebut dibaca di hadapannya. Berarti buku itu udah pernah dibaca tapi belum ada di bukunya, seperti itu apa ya? Ya biar nanti kita coba nyari di berita lain, soalnya saya juga sama sedang belajar, jadi saya menjelaskan sesuai dengan kemampuan saya. Ya, lanjut yang keempat, yang ke D ya, munawalah, yaitu memberikan kepada seseorang sejumlah hadis tertulis untuk diriwayatkan atau disebarluaskan, seperti yang dilakukan oleh Al-Zuhri kepada Ats-Tsauri, Al-Auza'i, dan lainnya. Terus yang E yaitu mukatabah atau kitabah, yaitu menuliskan hadis untuk seseorang yang selanjutnya diriwayatkan kepada orang lain. Berarti itu yang menulis hadis tapi diriwayatkannya kepada orang lain, seperti itu. Terus yang ke berapa? Yang ke F ya, yaitu memberitahu yang ke F, liam, yaitu memberitahu seseorang tentang kebolehan untuk meriwayatkan hadis dari buku tertentu berdasarkan atas otoritas ulama tertentu. Ya, terus yang ke G, wijadah, yaitu mendapatkan buku atau catatan seseorang tentang hadis tanpa mendapatkan izin dari yang bersangkutan untuk meriwayatkan hadis tersebut kepada orang lain. Dan cara yang seperti ini tidak dipandang oleh para ulama sebagai cara untuk menerima atau mempelajari hadis. Jadi
itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan maaf juga yang belajar. Jadi saya menyampaikan sesuai dengan kemampuan saya. Ya intinya kurang lebihnya seperti itu, saya mohon maaf. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.